Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membuat rangkaian JK flip-flop, D flip-flop, dan juga T flip-flop serta tabel kebenarannya. Sebelum daripada itu, perkenalkan, nama saya Abdul Rahim dengan NIM 2510111055 dari kelas IK 25A di Institut Teknologi Baharudin Yusuf Habibie. Baik, langsung saja kita ke projectnya. Di sini saya menggunakan software Proteus versi 9. Kita langsung ke new project. Baik, jika tampilannya seperti ini, kita masukkan nama project yang akan kita buat. Flip-flop, D flip-flop, T flip-flop. Baik, langsung saja. Terus finish. Nah, di sini jika tampilannya sudah seperti ini, kita langsung saja terlebih dahulu kita masukkan nama yang ingin kita buat. Pertama kita buat jika flip-flop. Baik, kita atur ukurannya. Nah, baik teman-teman, jika flip-flop itu adalah salah satu jenis rangkaian sequential logic yang dapat menyimpan satu bit data. Tentu dari namanya, JK flip-flop memiliki dua input utama, yaitu J sebagai set dan K sebagai reset. Tidak seperti SR flip-flop, JK flip-flop tidak memiliki kondisi terlarang, sehingga lebih stabil dan lebih banyak digunakan. JK flip-flop juga merupakan dasar dari counter naik atau turun, menyimpan data, sistem clock atau pembagi frekuensi, serta register dan rangkaian digital lain. Baik, langsung saja. Pertama-tama kita masukkan atau cari elemen-elemen yang akan kita gunakan nantinya. Tentu di sini kita pertama-tama gunakan logic state. Di sini kita gunakan yang ini. Oke, kemudian kita gunakan logic prop untuk output nantinya. Di sini saya gunakan yang big atau besar agar output nantinya terlihat dengan jelas. Kemudian saya gunakan 74 LS73. Saya gunakan yang ini agar nantinya lebih memudahkan kita untuk merangkai JK flip-flopnya. Kemudian kita gunakan clock. Oke, ini kita gunakan yang aktif. Ya, jika semua sudah kita ambil elemennya, kita langsung lanjut merangkai JK flip-flopnya. Oke, logic state atau inputnya kita taruh di sini. Kemudian ini kita taruh di sini. Kemudian clocknya kita taruh di sini, dan juga outputnya kita salah, kita hapus yang ini dulu. Logic propnya kita taruh di sini dan juga di sini. Lalu tentu kita gunakan logic step di bawah sini juga. Lanjut kita menghubungkan semua elemen-elemen ini. Ini kita hubungkan ke sini, ini ke sini, kemudian ini ke sini, ini ke sini, ke sini, dan ini ke sini. Oke.
pada bagian R ini kita pada bagian logic state atau input di R ini kita wajib menggunakan 1 karena inilah yang membuat jika flip-flop itu unik. Nah, mekanisme internal flip-flop itu jika Q-nya sama dengan 0 pada tepi clock, Q berubah menjadi 1. Nah, sebaliknya jika Q sama dengan 1 pada tepi clock, maka Q berubah menjadi 0 sehingga output berbalik setiap ada clock. Inilah yang disebut toggle. Kenapa bisa begitu? Karena jika flip-flop menggunakan feedback internal, input Y mengamati nilai Q bar, sedangkan input K mengamati nilai Q, sehingga jika Q sama dengan 0, maka Y akan menyetel Q menjadi 1. Jika Q sama dengan 1, maka K akan mereset Q menjadi 0. Jadi setiap kali clock datang, flip-flop otomatis membalikkan keadaan sebelumnya. Karena itu jika flip-flop sering digunakan sebagai pembagi frekuensi dan juga dasar country binary. Oke, lanjut. Di sini kita langsung run. Sebelum daripada itu kita di sini saya sudah menyediakan tabel kebenaran jika flip-flopnya. Lanjut. Di sini jika Y sama dengan 0 dan jika K-nya sama dengan 1, maka kita langsung buktikan saja jika bentar. Di sini kita beri nama terlebih dahulu. Di sini Y kita atur. Oke, kita geser terlebih dahulu agar lebih rapi. Oke, lanjut di sini K. Di sini kita beri nama Q. Dan di sini kita beri nama Q bar atau Q tanda petik 1. Oke. Nah, tadi pada tabel kebenaran jika Y sama dengan 0 dan K sama dengan 1, maka kita buktikan jika Y sama dengan 0 dan K nya sama dengan 1. Oke, kita run. Nah, di sini Y nya itu Q bar-nya sama dengan 0 dan Q bar-nya itu sama dengan 1. Kita tulis di sini 0 dan di sini 1. Maka di sini kita sebut dengan set. Oke, lanjut jika Y nya sama dengan 1 dan K nya sama dengan 0, maka kita buktikan di sini 0 dan di sini 1. Oke, di sini Q-nya sama dengan 1 dan Q bar-nya sama dengan 0. Oke, dan di sini 0. Sorry, di sini 0. Maka ini saya sebut reset. Kemudian jika Y-nya sama dengan 1 dan K-nya sama dengan 1, maka ini kita ubah. Nah, di sini letak keunikannya seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, di sini Q dan Q bar-nya itu berubah-ubah karena mekanisme internal flip-flop itu membuat Q sama dengan 0 pada tepi clock, Q berubah menjadi 1. Sedangkan jika Q sama dengan 1 pada tepi clock, maka Q berubah menjadi 0. Artinya apa? Sehingga output berbalik setiap ada clock. Inilah yang disebut dengan toggle. Kenapa bisa begitu? Karena jika flip-flop menggunakan feedback internal, input jika Y mengamati nilai Q bar, sedangkan input K mengamati nilai Q. Nah, jika Y
Y itu mengamati Q bar, sedangkan K mengamati Q. Nah, sehingga jika Q sama dengan 0, Y akan menyetel Q menjadi 1. Jika Q sama dengan 1, maka K akan mereset Q menjadi 0. Jadi setiap kali clock datang, flip-flop otomatis membalikkan keadaan sebelumnya. Karena itu, jika flip-flop sering digunakan sebagai pembagi frekuensi atau dasar counter binar. Oke, di sini kita tulis kebalikan. Sorry. Di sini juga kita tulis kebalikan. Oke, jika seperti ini kita sebut dengan tabel. Oke, seperti ini. Nah, inilah tabel kebenaran pada JK flip-flop. Oke, lanjut. Kita membuat D flip-flop. Kita beri nama terlebih dahulu di bagian sini, D flip-flop. Oke, jika sudah, kita rapikan terlebih dahulu. Kita taruh di sini. Oke, kemudian sama seperti tadi, kita lanjut untuk mencari elemen-elemen yang akan kita gunakan. Pertama tentu kita cari D, T, F, A. Di sini kita gunakan yang aktif. Oke, kemudian lanjut kita masukkan logic state-nya di sini, dan kita masukkan yang tadi FF di sebelah sini. Oke, kemudian kita gunakan clock. Oke, seperti ini. Lanjut kita masukkan outputnya, dari output ke logic probe. Oke, seperti ini. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui, D flip-flop itu adalah jenis flip-flop yang memiliki satu input utama seperti yang pada gambar ini, yaitu D, data. Pada setiap detik clock, output Q akan mengikuti nilai D. Karena itu, D flip-flop sering disebut sebagai delay, karena outputnya adalah versi tertunda dari input D tergantung clock. Intinya itu, jika D sama dengan 1, maka setelah clock Q sama dengan 1. Jika D sama dengan 0, maka setelah clock Q sama dengan 0. Tidak ada toggle, tidak ada hold room seperti JK. Ini membuat D flip-flop jauh lebih mudah digunakan. D flip-flop itu dipakai ketika kita ingin menyimpan satu bit data dengan mudah, kita ingin outputnya stabil, kita tidak butuh toggle seperti JK karena inputnya hanya satu pin, maka tidak ada kondisi ilegal, tidak ada tabel logika yang rumit, sangat cocok untuk register, counter, memori, dan sinkronisasi sinyal. Oke, seperti itu teman-teman. Lanjut, di sini kita lanjut untuk menyambungkan setiap elemen-elemen yang telah kita ambil tadi. Oke, seperti ini. Oke, jika sudah, kita lanjut. Tidak lupa kita beri nama terlebih dahulu. Di sini kita beri nama D, metadata. Kemudian kita lihat tabel kebenarannya. Nah, ini jika D sama dengan 0, maka Q atau sebentar, kita beri nama juga untuk outputnya.
sorry, ini Q, dan di sini Q-bar. Oke, seperti ini. Nah, jika D-nya sama dengan 0, maka Q dan Q-barnya itu berapa? Mari kita lihat. Kita run. Nah, jika D-nya sama dengan 0, maka Q dan Q-nya itu 0 dan Q-barnya itu 1. Oke, kita tulis 0 dan Q-barnya itu 1. Oke, lanjut. Jika D-nya itu 1, maka Q dan Q-barnya itu Q-nya itu 1 dan Q-barnya itu 0. Dan Q-barnya itu 0. Sorry. Oke. Nah, inilah tabel kebenaran pada D flip-flop. Oke, lanjut kita menguji tabel kebenaran pada T flip-flop. Oke, teman-teman, di sini kita lanjut untuk membuat rangkaian T flip-flopnya. Tentu kita mencari dulu. Di sini kita cukup tambahkan elemen not. Kita ambil yang aktif. Oke, kemudian kita lanjut untuk merangkainya. Pertama-tama kita masukkan DTFF tadi. Sorry. Oke, sebentar, kita geser terlebih dahulu. Sorry. Geser terlebih dahulu ke sebelah sini, lalu kemudian kita beri nama terlebih dahulu. Ini kita masukkan nama flip-flop. Oke, sebelum itu teman-teman perlu kita ketahui bahwa T flip-flop adalah jenis flip-flop yang bekerja berdasarkan input tunggal, yaitu T atau toggle. Artinya ketika T sama dengan 1 dan menerima sinyal clock, output akan berubah menjadi kebalikannya atau toggle. Jika T sama dengan 0, maka output akan tetap atau hold. T flip-flop sebenarnya tidak dibuat sebagai IC mandiri, tetapi dibentuk dari JK flip-flop dengan cara J sama dengan 1 dan K sama dengan 1, maka jika berperilaku sebagai T toggle. Itu asal nama T flip-flop. Nah, kenapa harus ada T flip-flop? Karena banyak sistem digital membutuhkannya fungsi pembalik output tiap clock, misalnya counter naik atau turun, pembagi frekuensi, sinyal flip-flop pada sequencer, rangkaian clock yang perlu stabil dan berulang. Jika ingin membuat sinyal yang berubah 0101 di setiap clock, maka T flip-flop adalah pilihan yang terbaik. Nah, cara kerja T flip-flop itu output Q akan berubah berdasarkan nilai T dan tepi clock. Jika T sama dengan 0, maka Q akan tetap. Jika T sama dengan 1, maka Q flip akan dibalik. Oke, lanjut. Ini kita masukkan lagi terlebih dahulu. Sorry. Kita naikkan ini. Karena nanti kita akan masukkan not di atas ini. Kemudian kita lanjut untuk merangkai. Kita masukkan logic step atau input di depan sini, kemudian clock,
ada ini kita baik teman-teman, sorry tadi ada sedikit kesalahan. Di sini kita langsung run saja untuk flip-flopnya. Di sini kita bisa lihat output dari flip-flop itu berubah-ubah. Maka di sini kita tulis saja jika sama dengan maka dengan nol dan yang satu, dan kita sebut dengan toggle, dan kita klik satu dan sini nol. Nah disitu bisa juga sebut dengan toggle karena seperti yang kita lihat di sini output dari flip-flop itu berubah-ubah teman-teman, atau bisa disebut dengan toggle. Oke, maka dari itu inilah tabel kebenaran dari flip-flop. Ini tabel kebenaran dari jika flip-flop tadi, dan ini tabel kebenaran dari flip-flop. Ya, maka dari itu teman-teman, mungkin sekian video dari saya untuk kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.